supaya kita tidak kaku. Nah, kalau nanti sehari kita duduk kaku kan ya awak era enak. Mari kita yel-yel bersama. Nah, ntar saya share screen dulu. Mari Bapak Ibu Buder bisa open mic. Literasi berkarakter. Satu lagi, urung anget. Sekali lagi. Literasi berkarakter. Matur nuwun. Ya paling tidak tangane ubah ki ya beda karo meneng. Sambil melihat kaleng ngundinya ya Pak ya. Ono kaleng ngundine Bu. Iki gawene mbiyen ki ya mergo dadakan Pak. Golek modele ra ono ya satpame tak cekel ae. Mas Andi gelem ra kelingan nek mburine kaleng mundi. Bisa dituntut iki aku. Baik Bu dan Ibu Bapak, hari ini sudah komplit semua, ada Buder Warto, Mas Hendi, Mas Heri sudah komplit, dan Buder dari perwakilan sekolah juga sudah komplit. Selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Aka dan para narasumber, silahkan. Dan informasi saja dari Ibu Bapak, mungkin saya nanti akan banyak off cam karena akan membantu melihat teman-teman untuk packing buku yang mudah-mudahan dalam minggu besok buku-buku tahap pertama sudah sampai di tempat Buder Ibu Bapak, sehingga mungkin barangkali nanti bisa dijadikan untuk bahan untuk IHT. Harapan kami begitu, mudah-mudahan lancar karena tadi malam sudah datang yang 1.200 dari Gramedia dan harapan kami 1-2 hari ini selesai packing dan minggu depan sudah bisa terdistribusi ke unit-unit Bapak Ibu. Begitu Pak Eka, silahkan waktu saya berikan sebelumnya kepada Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Ranto atas waktunya. Buat Bapak Ibu, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Berkah dalam. Ya. Baik, Buat Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali berdiskusi, sharing bersama untuk penguatan dan peneguhan serta mencari dan mendapatkan inspirasi dari sharing Buat Bapak Ibu semua terkait dengan penyusunan dokumen kurikulum unggul yang nanti akan kita sharingkan dan akan mendapatkan masukan dan juga inspirasi baru untuk lebih menyempurnakan dokumen kurikulum unggul tersebut. Nanti jika Bapak Ibu masih akan menanyakan atau terkait dengan sharing naskah akademik, mungkin kalau bisa sedikit boleh, atau mau langsung ke dokumen naskah kurikulum unggul juga diperkenankan, karena ini FGD kita yang terakhir. Harapannya nanti setelah FGD ini kita bisa menyusun dokumen kurikulum unggul kita masing-masing berdasarkan dari naskah akademik yang sudah kita buat sebelum di FGD yang kedua ini. Saya akan mengawali kegiatan FGD ini dengan sebuah pantun. Domba-domba makan di kandang, makannya rumput muda. Cakep. Masa Advent sudah datang, saat penantian Sang Juru Selamat pun tiba. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Buat Bapak Ibu di masa Advent ini, walaupun di masa Natal nanti kita akan ada perbedaan seperti di tahun-tahun sebelumnya, karena ada PPKM dan juga karena kondisi pencegahan COVID-19. Di Salatiga ini kembali menaik, Bapak Ibu. Kemarin ada satu sekolah yang ada 10-13 gurunya terpapar karena habis pergi dari Manado. Maka tetap jaga protokol kesehatan supaya kita selalu tetap sehat dan selalu diberi perlindungan dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai FGD kita hari ini. Saya akan memberi kesempatan pengantar dari para narasumber, Buder Warto, Mas Hendi atau Pak Heri, mungkin semua akan menyampaikan, monggo kalau perwakilan juga kami persilahkan. Mungkin untuk yang pertama, saya tawarkan dulu kepada Buder Warto untuk memberikan pengantar untuk kegiatan FGD kita hari ini. Monggo Buder Warto.
Terima kasih Pak Aka waktunya. Selamat pagi, Budur Bapak Ibu semua yang terkasih. Selamat hari Minggu. Pagi, Berkah. Ya. Selamat pagi, Budur. Pagi. Kita ya hari ini akan FGD yang kedua, tahap kedua, dengan produk adalah rumusan kurikulum yang mana kurikulum itu menjadi atau merupakan salah satu dari sari core values yang sudah kita rumuskan. Tentu tidak mungkin semua nilai-nilai yang kemarin sudah kita rumuskan itu akan kita masukkan semua, akan kita jalankan semua serentak. Itu nggak mungkin. Tapi kalau mungkin ya boleh saja. Tapi intinya pada hari ini kita akan diskusi bagaimana, sekali lagi bagaimana nilai-nilai yang sudah kita rumuskan itu akan kita jalankan. Artinya kita sudah tahu apa yang sebaiknya kita perbuat. Nah, soal apa itu sudah kita diskusikan dari FGD tahap 1, fase 1 dan 2, lalu FGD 2 yang pertama kemarin itu sudah kita singgung lagi. Lalu hari ini kita lebih akan merumuskan agak pasti terkait naskah kurikulum atau rumusan kurikulum atau dokumen kurikulum, terserah mau menyebutnya apa. Nah, kurikulum itu semacam peta, semacam penunjuk arah dalam kita berjalan, seperti kalau yang sudah kita ketahui semua, kalau kita sudah puluhan tahun menjadi guru, setiap tahun ajaran baru selalu memulai dengan mata pelajaran yang kurang lebih sama dengan 1-2 tahun yang lalu di kelas yang sama. Lalu berjalan sepanjang tahun, tengah semester, lalu akhir semester, kenaikan. Itu peta jalan selama 1 tahun bagi setiap angkatan. Nah, kita juga akan membuat seperti itu. Nah, rumusan kurikulum itu yang akan kita diskusikan itu memang ini kurikulum basisnya adalah basis nilai. Terkait dengan materi ajar tentu tidak ada bedanya. Tetapi cara bagaimana kita menyampaikan menjadi seorang guru itu diharapkan terjadi perubahan karena kita menghayati nilai-nilai itu. Itu yang terpenting di situ. Nah, nilai-nilai itu di dalam kurikulum akan kita wujudkan dalam bentuk atau peristiwa seperti apa. Tentu sepanjang hari iya, tetapi untuk nilai-nilai tertentu kan kadang-kadang ada saat-saat khusus, misalnya rekoleksi. Oh, rekoleksi berarti temanya menyangkut ini, yang kelas 7 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, itu bagian dari internalisasi nilai. Maka nanti kurikulum ekstranya juga harus dipikirkan seperti itu. Termasuk kegiatan LDK. Nah, itu juga harus menanamkan nilai-nilai tertentu yang akan kita bangun di sekolah kita. Kemudian misalnya pramuka, itu juga upacara-upacara, bendera, apel, itu amanat-amanat mestinya juga bersumber pada core values yang sudah kita rumuskan, sehingga nilai-nilai itu terus-menerus kita gaungkan kepada seluruh guru karyawan, sehingga lama-lama kalau itu digaungkan terus-menerus selalu menjadi milik. Nah, yang kedua, pilihan strategi perwujudan yang lain, kita akan membuat kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, unggul itu yang seperti apa? Ya, unggul kita seperti apa? Bisa jadi keunggulan yang ada di tempat kita itu sudah ada di sekolah. Silakan ditemukan. Entah mungkin disiplin guru, entah mungkin tata tertib anak-anak, entah mungkin proses pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab, entah mungkin keramah tamahan guru pada anak, baik mereka yang ada di sekolah, mereka yang sakit tidak masuk, gage dikarohke, itu kan keunggulan-keunggulan yang tidak membutuhkan biaya.
Jadi bicara keunggulan tidak selalu identik dengan biaya. Tapi juga bisa keunggulan itu dibangun berbasis nilai dan berisiko kepada biaya. Kalau nilainya itu soal solidaritas, nilainya soal kebersamaan. Pengalaman saya, bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah berkunjung ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang, sekolah itu kan sekolah yang didesain dengan mengedepankan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler secara profesional. Saya kira di ruangan virtual ini sudah ada beberapa yang berkunjung ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang. Sudah ada kah? Siapa yang pernah ke sana? Belum. Belum ada? Saya belum, Del. Oh, Pak Thomas belum ya. Kalau belum saya ceritai, Pak. Saya beritahu ya. Saya agak lama nih pengantarnya supaya nanti di dalam merumuskan kurikulumnya kita punya gambaran karena kita akan sekali lagi akan menyusun kurikulum unggul tadi. Kalau tidak ada kata unggul saya nggak perlu banyak bicara ya karena kata unggul. Nah, merumuskan unggul sekali lagi, merumuskan unggul, mendefinisikan unggul dan memilih bentuk keunggulan di masing-masing sekolah itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Namanya unggul kan ya agak khas, agak beda dengan sekolah lain. Kalau sama mesti lebih baik daripada sekolah lain. Beda itu dari sisi kualitas, beda itu dari sisi jenis kegiatannya. Kalau bicara unggul, misalnya ya sekolah besar di sini Domenico Savio. Saya kira sulit bagi SMP yang ada di tempat ini akan menyanyi Domenico Savio dari sisi marching band. Loh itu kan membutuhkan biaya yang tak terkira. Alatnya, pelatihnya, pekerjaan keseharian menangani dengan bapak kurang tua, itu kan salah satu keunggulan. Tidak banyak sekolah yang punya seperti itu. Nah itu boleh juga dikatakan sebagai unggul. Nah, unggulnya lalu prestasinya apa? Nah, itu harus ada ukuran yang jelas. Jangan sampai unggul itu hanya perasaan kita, tapi ukuran indikator praksis moral. Kalau Pak Endi mengatakan, praksis moralnya apa di sekolah? Indikatornya apa unggul kita? Misalnya itu. Lalu energi besar juga yang bisa kita buat, misalnya apa ya? Ya teater juga bisa. Saya bicaranya lebih kepada ekstra ini ya. Karena nilai-nilai itu pada umumnya menurut saya itu lebih strategis diterapkan di kegiatan ekstra karena di sana melebur batas-batas individunya itu hilang. Paduan suara nggak mungkin individu itu akan menonjol karena suaranya harus sehomogen mungkin dengan suara tenor. Yang tenor ya tenor, nggak boleh salah satu anak lebih keras daripada yang lainnya, nggak ada. Nah ini lalu basket misalnya, tari, sendera tari. Sini adakah yang punya gamelan? Ada. Mana? Salah 3 punya. Nah, gamelan. Gamelan itu jangan hanya latihan terus, tapi produknya apa? Bisa enggak, saya pernah cerita kepada Pak Aka, bisa enggak gamelan itu melahirkan sebuah kreasi? Anak-anak yang gamel ngiringi, yang nari, tari, sendera tari sederhana. Begitu. Ya toh? Tari tradisional ada ceritanya, itu harus ada produknya yang jelas. Itu keunggulan. Nek tang-teng tidak ada tampilnya, tentu bagi saya itu tidak ada atau belum bisa dikatakan unggul. Nah, sekali lagi yang akademis yang sudah punya tradisi berkualitas ya harus dipertahankan. Lalu orang bicara harus out of the box gitu kan, sering kita mendengar seperti itu. Ya apa? Kalau di perwakilan Semarang selama pandemi ini untuk perayaan 8 Desember itu kan melibatkan semua sekolah untuk membuat drama musikal dan diawali dengan pentas-pentas pemanasan. Drama musikal itu melibatkan 19 sekolah. Nah ini kami hanya berpikir bagaimana dalam masa pandemi tidak tiarap sekolah-sekolah muncul. Nah, nanti tanggal 8 Desember drama musikal itu akan kami siarkan secara streaming di YouTube. Nah itu lalu muncul. Dan kami harap tidak selesai di situ contohnya. Ya nanti SMP sekolah yang ada di Semarang bisa
melanjutkan kegiatan-kegiatan sejenis untuk mewadahi anak-anak itu. Berlanjut, ini kan hanya untuk stimulus saja. Bahkan pelatihnya itu dari Solo, Pak Darmanto. Beberapa pelatihnya itu dari Solo. Aku ya cerita loh, di Solo itu banyak sekolah besar ya, Pak, mau dibantu. Ya, saya juga ya siap bantu. Nah ini kan di Semarang aja 4 pelatih dari Solo bisa membuat drama musikal untuk 8 Desember. Nah inilah saya harap nanti nilai-nilai yang dirumuskan itu menjadi konkret, tidak hanya di angan-angan, tidak hanya di bayang-bayang, lalu menjadi lelah kita. Berhari-hari, berbulan-bulan kita diskusi, yuk guru-guru ini bilang, yuk cacaannya apa? Kan gitu. Nah inilah tugas kita untuk merumuskan agar nilai-nilai yang transenden tadi, yang ideal tadi, sungguh-sungguh kita konkretkan di kurikulum kita. Jangan hanya terjebak pada kurikulum yang intrakurikuler. Itu sedikit sudah agak profesional karena guru-gurunya pasti tersedia. Tolong yang ekstra ini dikembangkan sebaik mungkin karena di sana lebih banyak akan banyak mewadahi emosional anak. Gitu. Maka nggak heran kalau kita mengumpulkan alumni itu sulit. Ya sulit, wong perasaannya di SMP nggak pernah diasah kok. Dia nggak pernah punya pengalaman dapat tepuk tangan kok. Dia nggak pernah mendapat pengalaman bekerja sama dengan orang lain kok. Ikatan emosinya nggak ada. Di kelas itu sangat tipis ikatan emosinya. Maka susah kita mengumpulkan alumni. Mari kita bangun jejaring kita. Ya, ikatan emosi anak terikat dengan kegiatan-kegiatan non formal ekstrakurikuler itu dalam bentuk kemah, bergurau, macam-macam itu kan lebih luwes ya, lebih cair. Begitu saja pengantar saya. Mari kita merumuskan kurikulum kita agar kita yang sudah punya keunggulan-keunggulan dipertahankan dan bisa menambah keunggulan yang lain. Yang belum, ya mari kita bangun agar sekecil apapun, sesederhana pun, apapun sekolah kita karena muridnya sedikit atau jauh di pedesaan, kita tidak kehilangan jati diri. Nggak usah jauh-jauh mengimpor sebuah keunggulan, cari keunggulan sekitar kita. Biaya murah, mudah dijangkau. Terima kasih, minta maaf saya agak panjang lebar. Oke, terima kasih Bu Darwarto atas peneguhannya juga pengantar terkait dengan bagaimana kita bisa menggali kondisi sekolah kita yang dari kondisi itu akan muncul keunggulan-keunggulan yang bisa kita terapkan baik di intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler. Tadi juga disampaikan terkait bagaimana kita harus bisa melihat kondisi di sekolah kita masing-masing, kita manfaatkan apa yang sudah ada dan menjadi unggulan kita keluarkan dan kita angkat di permukaan sehingga itu akan menjadi keunggulan-keunggulan dan harus ada indikatornya serta ada produk yang nanti akan harus kita hasilkan. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Hendy atau Pak Heri akan ada pengantar. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Buder, Bapak Ibu, kami menekankan bahwa selama ini pendidikan kita di Indonesia itu mengedepankan KI 3 dan KI 4 tentang kognitif dan keterampilan. Akan tetapi dalam marwah para pendiri kongregasi FIC, Monsinyur Rutten itu membuat sekolah awalnya untuk bermain, berolahraga, bersenang-senang, dan berdoa. Kurikulum unggul yang kita banggakan, yang kita bangun melalui model program Luber ini, mengedepankan KI 1 dan KI 2 tentang spiritual dan sosial. Oleh karenanya, dalam reformasi pendidikan sekolah-sekolah kita akan membangun sekolah yang holistik dengan menggabungkan spiritualitas pendiri kita, Monsinyur Rutten dan Buder Bernardus Hugen, yang bagaimana meraksa sekolah itu untuk mendampingi anak-anak dan kaum muda mendekatkan diri pada yang ilahi, serta mau untuk berdinamika cancut taliwondo, gitu ya, bahasanya cancut taliwondo untuk masyarakat makala itu yang terdampak revolusi industri. Ya, waktu itu revolusi industri 1.0. Ya,
dan reformasi Perancis. Pada saat ini kita juga dipanggil untuk menggali lagi, mengedepankan pola model pendidikan yang dibangun oleh para pendiri dan pendahulu kita dengan mengedepankan spiritualitas dan aspek sosial. Lalu membaca, berhitung, dan pengetahuan umum baru diajarkan kemudian. Gitu kan, dalam buku-buku Biji Sesawi, guru-guru dari Masri, kita melihat, nah saat ini model program Luber yang sudah tersiar di seluruh Nusantara, meskipun masih 144 sekolah di SMP, kan, tapi kita bangga. Pola pendidikan yang dibawa oleh para pendahulu guru ini dimanfaatkan dan dipakai dan hasilnya luar biasa, Bapak Ibu Buder. Marilah kita gotong royong untuk membangkitkan kembali jiwa-jiwa misi kita, kerasulan kita di dunia pendidikan melalui program organisasi penggerak ini. Sembah nuwun, berkah dalem. Oke, terima kasih Mas Hendy atas penguatan kembali terkait dengan pendidikan berbasis nilai. Kalau di pemerintah menguatkan KI 3 dan KI 4, kita di program Luber ini akan mulai kembali seperti para pendiri Buddha di Guru, memulai dari KI 1 dan KI 2 dalam pendampingan anak-anak, baru nanti dalam proses bernalar, membaca, dan juga berhitung. Baik, terima kasih. Pak Heri, ada tambahan? Cekap, Pak. Lanjut saja, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Heri. Baik, Buder, Bapak Ibu, kita akan mulai sharing untuk hari ini. Nanti kita akan mulai dari perwakilan Klaten, kemudian perwakilan Surakarta dan Ambarawa, dan saya dari perwakilan Semarang. Nanti kita mungkin 2 sekolah langsung naon gitu, atau bagaimana Pak Heri, Mas Hendy, Buderwato, baiknya dengan pengalaman yang kemarin? Dalam derek Pak Moderator. Oh, baik, supaya nanti waktunya, bisa Pak. sekalian untuk baik, kita akan memulai dari perwakilan Klaten, monggo dari Bayat, kemudian Cawas untuk men-sharingkan terkait dengan perkembangan dari dokumen kurikulum unggul yang sudah dirancang, ataupun nanti ada hal yang akan di-sharingkan terkait dengan naskah akademik. Waktunya kita 20 menit per sekolah, kemudian nanti akan langsung setelah 2 sekolah 22 menit baru ditanggapi oleh Buder Warto, Mas Hendy, dan juga Pak Heri, dan juga nanti kita bisa saling memberi masukan untuk sekolah-sekolah tersebut. Begitu, kita akan mulai langsung saja dari SMP Pangadiluhur Bayat. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Harsanto atau Bu Roli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo itu. Terima kasih Pak Aka. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu, monggo. Oke. Matur nuwun, selamat pagi Buder, Pak Heri, Mas Hendy, dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya mewakili dari SMP PL Bayat untuk menyampaikan dokumen kurikulum yang sudah kami buat, walaupun nanti yang sudah kami buat ini kurang sempurna karena memang belum selesai semuanya, baru beberapa bagian yang jadi mohon nanti andai kata ada yang kurang, ini bisa mendapat masukan dari Mas Heri ataupun Mas Hendy atau Buder atau Bapak Ibu semuanya. Nanti kami mohon izin untuk share screen. Suara saya masih bisa terdengar, nggih? Masih. Bisa Ibu, monggo nggih. Mohon maaf, ini kami menggunakan 2 layar karena yang laptop ini mikrofonnya rusak.
Apakah sudah bisa masuk ini untuk Ampun, gambarnya? Bu. Oke. Ampun. Sebentar ya. Ini HP-nya melorot terus. Nah, kira-kira ini untuk covernya yang kami buat, yaitu untuk dokumen kurikulum yang berjudul Kurikulum Unggul dengan nilai-nilai yaitu disingkat dengan nama HIK gitu, karena kemarin kami kan menggunakan kurikulum angkringan, kami ganti menjadi HIK yang berasal dari singkatan hanya humanis, I-nya integritas, K-nya karakter atau berkarakter, D-nya disiplin, J jujur, I beriman, T tekun, dan U unggul. Di sini sudah ada tulisannya. Kemudian untuk kata pengantarnya kami belum. Bu Roli Nggih. sebentar Bu. Nggih. Gambarnya Hik Nyun B. Oh, nggih. Pak Kedap. Ini seperti ini gambarnya. Jadi Itu yang sketch siapa, Bu? Pak Harjanto, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Itu logonya, Bu. Mungkin Nggih. logonya yang biru ini agak naik di atap, tidak nutup atap kali ya. Oh, Digeser nggih. dikit. Ini mungkin nanti bisa Digeser biar geser ya. gitu biar Nggih. ini Logonya bagus. malah digambar di angkringannya bagus itu. Oh, tuh di salah satu nih di mejanya itu bisa jadi kecil. Nah, Oh, gitu. Ini Digambar disponsori saja. oleh Pangudi Luhur Bayat. ini digambar di mejanya itu kan ada dinding papannya itu enggak tuh Bu. Itu logonya di Oke. juga bisa. Oh, nggih. Daripada Apa-apa, MMP bioskop, Bu, digambar. biasanya, Bu. Nggih. Digambar. Mungkin itu mungkin gambarnya diperbesar dan logonya lebih kecil begitu ya. Logonya lebih kecil. Oke. Istimewa. Keren. Ini Bu. sementara begini dulu ya. Mungkin nanti bisa disempurnakan lagi oleh Pak Harjanto. Ya kira-kira seperti ini ngoten nggih. Lah niku pun ngangge drawing kok, Bu, eman-eman. Nah, nggih. Bisa. Mungkin Drawing pen. drawing pen nggih. Ya, udah. Ini nanti untuk logonya ditempel di bagian ini begini kurang bagaimana ya? Ya nanti Pak Nanti Harjanto sesuaikan mawon. Digambar juga nggak apa-apa, tidak Oh harus ya. digambar, lebih bagus digambar. Oke. digambar saja, nempel. Rekayasa digital nggih saged mangke. Boleh. Oke. Itu kan Oke. bisa dimasukkan di sana. Bagus kok gambarannya. Tiba nanti ngeblok nopo nggih. Ganti gambarnya yang sudah jadi, sudah matang begitu. Nggih. Aneman-eman direkayasa digital mawon. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Hendy. Nggih. Untuk kata mengantar belum, lalu daftar isinya kemarin yang didapatkan dari FGD yang kemarin, ini kira-kira hanya sedikit perubahan, mungkin bab 1 sama landasan kurikulum, bab 2 visi dan misi sekolah, bab 3 model kurikulum, bab 4 tujuan pendidikan, ada tujuan pendidikan dalam gereja, pendidikan nasional, pendidikan sekolah, tujuan pembelajaran, bab 5 struktur HIK jitu. Nah ini nanti yang menjadi spirit dalam pembelajaran di SMPPL Bayat, struktur HIK jitu. Kemudian yang B perumusan kompetensi ada 5. 6, yang terakhir totalitas dan profesionalitas karya. Kemudian bab 6 strategi implementasi. Di sini ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Yang bab ke-7 penutup, lalu ada daftar pustaka, lampiran, suplemen kurikulum ekstrakurikuler. Nah, untuk yang bab 1, landasan kurikulum, ada landasan spiritualitas. Kemarin kami mengambil dari
naskah akademis. Di sini landasan spiritualitasnya digali dari semangat hidup dan teladan para bruder FIC, pendiri Yayasan Pangtiluhur, yang terangkum dalam core value Bruder FIC, Bruder Guru, Teladan Hidup Santo Pelindung, Santo Aloysius Gonzaga, yaitu Pelindung SMP PL Bayat. Kemudian keutamaan yang didasarkan pada budaya lokal yang mengakar dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Nah, untuk core value YPL kemarin juga ada di naskah akademis. Mungkin kalau yang ini tidak perlu kami sampaikan lagi ya, karena mengulang yang kemarin pada saat FGD sebelumnya menyampaikan naskah akademis. Kemudian untuk berikutnya, yang kedua yaitu keutamaan Santo Aloysius Gonzaga, itu antara lain tekun berdoa, kemudian cermat dan disiplin, yang ketiga kerja keras dan pantang menyerah, 4 sederhana, 5 gigih, 6 suka menolong. Kemudian untuk yang ketiga keutamaan budaya atau kearifan lokal. Nah, di sini kami mengambil budaya angkringan atau warung H yang memiliki filosofi yang mendalam, terutama bagi masyarakat Bayat yang merupakan orang Jawa. Nah, orang Jawa menganggap warung H atau angkringan itu bukan hanya sebagai tempat untuk mengisi perut dengan kisaran harga yang murah, tapi juga dianggap sebagai tempat sosialisasi antar warga dan sebagai simbol egaliter antar manusia. Di sini kami mengambil cuplikan dari filsuf kenamaan Jerman, di sini ada, diambil dari situ, yang jika diterjemahkan, ruang publik dapat dipahami sebagai kesatuan ruang privat di mana orang-orang yang terdapat di dalamnya datang bersama-sama sebagai publik, melakukan klaim bahwa ruang tersebut syarat diatur berdasarkan otoritas mereka untuk turut berpartisipasi dalam debat mengenai berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Terus kemudian di sini yang kami ambil dari budaya angkringan, bahwa di situ nanti akan menjadi ruang untuk berdiskusi, bersosialisasi dari semua kalangan. Nah, di sini bisa dari kalangan menengah ke bawah, bisa juga dari kalangan menengah ke atas. Nah, di sini nanti kami akan mengambil nilai ini sebagai nilai sosial dan budaya yang bisa kita hidupi di dalam nilai-nilai SMP PL Bayat. Kemudian yang keutamaan yang ada dalam masyarakat yang berprofesi sebagai penjual angkringan antara lain adalah sederhana, sabar, kerja keras, tidak membeda-bedakan. Kemudian di situ ada keramahan, ada komunikasi yang hangat, dan diskusi atau musyawarah. Kemudian untuk landasan filosofis pendidikan, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian juga ada menurut H. Fuad Iksan, tapi di sini mungkin saya lewati saja, tidak perlu kami baca ya, untuk agar tidak memakan waktu banyak.
kemudian ada John Dewi, Umar Hamali, dan seterusnya masih banyak lagi ini. Nah, kemudian untuk implementasi Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem, ini sejalan dengan filosofi demokrasi pendidikan dari Freire 2001. Kami langsung saja ke C, landasan sosiologis antropologis. Di sini dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme, paham integralistik. Ini di sini sudah diuraikan masing-masing paham tadi. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Kemudian dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu dan di atas kepentingan masyarakat. Untuk paham kolektivismenya memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Kemudian integralistiknya dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Dan seterusnya. Terus di sini ada antropologi juga. Tapi mungkin ini dilewati saja, nggih. Kemudian untuk berikutnya di sini yang landasan iptek ini juga sudah ada. Uraiannya mungkin terlalu panjang di sini. Jadi untuk menyingkat waktu tidak perlu saya baca karena terlalu banyak. Kemudian landasan psikologis juga ada, sudah sampai di sini. Kemudian yang bab 2 visi misi sekolah. Untuk visi SMP Pangdiluhur seperti ini. Ini apakah perlu dibacakan, nggih? Terlalu banyak. Nggak usah, contoh aja boleh. Ya, Contoh. langsung contoh, nggih. Nah, di sini untuk visi itu yang menjiwai sekolah, untuk selalu mewujudkan setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah. Di sini mencerminkan cita-cita sekolah, yaitu paguyuban umat beriman yang berpusat pada cinta kasih, persaudaraan sejati, dan menanggung perutusan bersama, mengembangkan komunikasi dan keterbukaan antar komponen, keberpihakan pada yang membutuhkan, mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah, mendorong adanya perubahan yang lebih baik, mengarahkan langkah-langkah strategis, yaitu misi sekolah. Kemudian untuk misi sekolah SMP Pangdiluhur Mbayar, yang pertama menciptakan komunitas iman yang bersaudara, adil, bermartabat, dan guyup rukun. Yang kedua, mewujudkan sikap dan semangat yang profesional, realistis, kritis, dan kontekstual. 3, meningkatkan kepekaan sosial dan berperanan dalam pembelaan terhadap yang lemah, tersingkir, cacat, dan kekurangan cinta. 4, memberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, terencana, tertib, disiplin, konsisten, dan objektif. 5, mendampingi kaum muda berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, beriman, berbakat, cerdas, berkarakter.
antara lain religius, jujur, integritas, nasionalis, tanggung jawab, dan mandiri. 6. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan zaman. Kemudian untuk moto, nah di sini kami untuk SMP Pangudilur Bayat atau Spelba ini menggunakan moto Spelba Jitu. Disiplin, jujur, beriman, tekun, dan unggul. Kemudian untuk model kurikulum, bab 3 belum, dan bab 4 tujuan pendidikan belum kami uraikan, masih dalam kerangka seperti ini. Kemudian untuk yang bab 5, struktur Hekjitu. Di sini yang pertama, kolom pertama itu nilai inti dari Buder FIC, kolom kedua keutamaan dari Santo Aloysius Gonzaga, kemudian keutamaan yang ada di sekolah, budaya kearifan lokal, profil pelajar Pancasila yang kemarin di sini sudah ada dalam naskah akademis, kemudian kami transfer ke sini, sampai 6 keutamaan. Jadi ada Allah, yang pertama Allah adalah kasih, yang kedua devosi kuat pada Bunda Maria, 3 persaudaraan, 4 berpihak pada yang miskin, 5 kepemimpinan sebagai pelayan, 6 totalitas atau profesionalitas karya. Kemudian yang B, perumusan kompetensi dasar dan indikator, perumusan kompetensi dari ke-6 keutamaan, kemudian nanti dijabarkan dalam KD-KD. Nah, untuk KD-KD ini kami jabarkan dalam tidak di sini. Apakah perlu sharekan semuanya, Pak Aka, Bruder? Boleh diperlihatkan Ya, sekilas? sekilas saja, nggih. Ya. Nggih, sekilas saja. Yang tadi di stop dulu Bu, mungkin kemudian di nggih. Ya, di file lain toh nggih? Filenya lain. Nggih, di file. Oh, Iya, di di file close lain. dulu yang tadi di stop dulu, kemudian saya screen lagi. Kami buka dulu sebentar. Sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu nggih? Ampun, Bu. Ya, Bu. Oke. Untuk yang disiplin, ini disiplin dalam prosedur sistem mutu pendidikan disiplin ini ada tujuan, ruang lingkup, definisi, kemudian rincian prosedurnya. Atau kami susun KD-KD-nya seperti ini. 4.1 pakaian dan penampilan siswa, kemudian 4.2 kebersihan dan protokol kesehatan, kemudian masih dijabarkan dalam rincian KD, 4.3 kehadiran peserta didik di sekolah, 4.4 kegiatan pembelajaran, 4.5 pembiasaan. Untuk pembiasaan untuk peserta didik wajib apa saja kami rinci semuanya, kemudian larangan peserta didik tidak diperbolehkan apa saja, kemudian pada saat kegiatan upacara. Nah, ini yang upacara mungkin belum tidak
semuanya diuraikan. Nah, ini untuk yang disiplin. Kemudian nanti untuk yang beriman, ini cukup sampai di sini atau Ya. masih nanti? Yang beriman juga sekalian, guys. Boleh Bu, waktunya masih nggak Pak Aka? Gimana Pak Aka? Masih kurang 4 menit, Bu. Ya Bisa. masih ada 4 menit, silakan dimaksimalkan. Oke. Beriman. Oh, ini kok disiplin lagi. Maaf, keliru. Nah, ini untuk yang toleransi. Toleransi di sini ada tujuan ruang lingkup, definisi, kemudian rincian prosedurnya. Kami bagi menjadi 4.1 pendidikan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian masih diuraikan lagi. Kemudian untuk 4.2 ini untuk siswa, apa yang harus dilakukan siswa. Misalnya untuk yang toleransi ini, siswa tidak mengejek atau berlaku kasar pada teman. Kemudian siswa tidak merundung teman, baik secara fisik maupun verbal. Siswa tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Siswa menghormati teman yang berbeda agama. Siswa tidak membeda-bedakan suku, mengutamakan kepentingan bersama. Siswa tidak memilih-milih teman karena tindakan ini tidak mencerminkan kesatuan dan seterusnya. Nah, ini kira-kira untuk yang keutamaan toleransi. Mungkin itu saja dulu, sebetulnya masih ada yang lain, yaitu jujur, kemudian beriman, tekun, dan unggul. Masih ada filenya, tapi banyak kalau dibaca semua. Mungkin karena waktunya sudah cukup, kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan, Buder Bapak Ibu. Mohon nanti ada masukan akan kami gunakan untuk memperbaiki dokumen kurikulum yang sudah kami buat ini. Terima kasih Pak Aka, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih sekali Bu Roli dari SMP Bangudiluhur Bayat, sungguh luar biasa memunculkan. Keren Bu Roli, Pak Janto, makasih ya. Iya. Gimana nanti kita ide HIK-Jitu ya. HIK-Jitu ternyata ada akronimnya, luar biasa. Humanis, integritas, berkarakter, disiplin, jujur, beriman, tekun, dan unggul. Oke, luar biasa Ibu dan teman-teman di Bangudiluhur Bayat yang sudah membatikkan atau membatinkan budaya lokal menjadi nilai-nilai yang akan dihidupi di sekolah, dan sudah sampai pada pembuatan dan memikirkan suplemen mutu untuk setiap nilai yang akan dihidupi. Terima kasih sekali lagi Bu Roli. Kita akan lanjut ke SMP Bangudiluhur Santo Yusuf Bayat. Monggo kepada Bapak Tri, waktu dan tempat kami persilahkan. Santo Yusuf Cawas Pak Aka. Oh iya, kemudian saya salah Pak, maaf Pak. Cawas ya. Akan diwakili Pak Tarjo sebagai Bapak Kurikulum. Mohon maaf. Monggo Pak Tarjo. Sinyalnya di Cawas itu di rumah saya itu putus-putus terus, nanti tidak jelas. Kameranya di-off-kan dulu apa Pak? Di-off-kan kameranya, kalau mau sharing screen bisa di-off-kan dulu kameranya, baru
bisa. Cukup suara nggak apa-apa. Nggih. Di sini sudah kelihatan belum ini naskah yang saya tampilkan? Sampun, Bapak, sampun. Dan Nggih. Nah, ini karena sejak kemarin Pak Tri itu sudah mempersilahkan saya, Buder, Bapak Ibu, ini maaf saya izin sama Pak Tri untuk menyampaikan apa yang telah kami buat di SMP Pangdiluhur Cawas, dan ini sudah istilahnya kami sudah mencoba-coba. Buder, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan atau melaporkan apa yang telah kami buat pada kesempatan ini. Naskah kurikulum ini kami menggunakan moncer. Moncer artinya mendampingi orang muda yang beriman, cerdas, berkarakter, seperti yang gambarnya belum bisa menampilkan, tidak bisa melukis seperti Bayat dari Pak Janto, itu bisa melukis dengan baik. Kemudian kami langsung saja masuk pada apa yang ada, karena kami belum membuat urutan seperti yang tadi. Kami membuat struktur kurikulum moncer Pangdiluhur Cawas dengan pendekatan model. Nanti kalau diputar ini itu kegiatan seperti hari ini yang kita keluar semua di sini ya ini. Kemudian hubungan kurikulum dan pembelajaran kami buat seperti ini dulu, tim pengembang yang ada di Pangdiluhur Cawas ini. Analisis kebutuhan yang kami buat di sini, menggali dengan riset dan home visit yang ini telah bacakan semua sampai pada F, artinya usulan program yang diperlukan, keterlibatan yayasan, masukan-masukan dari orang tua, semangat ide seluruh Pangdiluhur Cawas, keterlibatan komite sekolah dan unsur dinas pendidikan Klaten. Ini artinya dari A sampai F ini yang telah kami sampaikan untuk data awalnya kemarin. Kemudian dokumen kurikulum, kami mengambil yang pertama filosofi program pendidikan, nilai inti, ini nilai inti dari Santo Yusuf, W dari yayasan, nilai 10 keutamaan semboyan Ki Hajar Dewantara, nilai inti yang kami gunakan. Nah, nilai-nilai inti ini akan terjabar pada moncer SMP Pangdiluhur Cawas. Nilainya beriman, cerdas, dan berkarakter yang tercermin pada kerendahan hati, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Teladan ini akan dihidupi di SMP Pangdiluhur Cawas dan diwujudkan dalam kehidupan yang tata krama, sopan, santun ala Jawa Tengah. Ini visi dan misi, ini kami harus mengubah yang budaya lama, artinya yang dulu, ini dari Pak Tri sudah dengan kami mengubahnya terwujudnya peserta didik yang rendah hati, tangguh dalam berkarya, berwawasan lingkungan berdasarkan budaya, kearifan lokal dan nasional. Lalu model kurikulum, kami mencoba menggunakan yang model 2, model pengembangan kurikulum ini model berdasarkan desain atau perencanaan. Seperti yang dalam Juklat itu ya, fokus kurikulum ini ada mata pelajaran, bahan ajarnya, ini pengelompokan. Seperti ini, nanti kalau tidak pas ya mohon
nanti untuk dibenahi agar kami bisa dengan benar pengelolaan seperti ini. Nah, ada A dan B, terus ada keterangannya di situ, keterangan yang nantinya untuk bahan ajar materinya. Kemudian untuk bagian student, untuk genre kurikulumnya menyusun perangkat untuk relevan untuk goal kan nilai-nilainya, kerendahan hati dan terusnya tadi, menyusun perangkat yang relevan, menggolkan nilai dari kedisiplinan, menyusun perangkat kurikulum yang relevan untuk ekstrakurikuler, jadilan, paduan suara. Memang kalau ini nanti untuk kami gunakan untuk ikon. Tapi nanti kalau kita menggunakan dari Pak Tri itu mengatakan nanti ada namanya gejok lesu, nanti bisa kami isikan tambahan untuk yang perangkat ini. Kemudian problemnya di sini mengharapkan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menuladankan tindakan hidup yang tercipta sikap ramah, sopan santun siswa di lingkungan sekolah dan masyarakat, mengharapkan pengembangan budaya lokal, mendampingi orang muda yang beriman, cerdas, dan berkarakter. Nanti yang akan kami bagi masalah untuk sekolah kami. Kemudian organisasi kurikulumnya ini, ada subjek kurikulum seperti pengelompokan ini. Ada yang khusus, ini kepala dan budi pekerti tata krama. Kemudian untuk relasinya itu penggabungan penyesuaian mata pelajaran berdasarkan sains, bahasa, budaya, skill, dan religius. Kemudian untuk model kurikulumnya itu ada 3, sains, budaya, bahasa. Nanti mata pelajaran yang akan kami gabungkan seperti ini, ya. Itu. Kemudian untuk pas kurikulumnya, isi kurikulum ada isi kurikulum kelompok bahasa. Ini sudah saya urutkan ini, ya. Gabungan mata pelajaran matematika, IPA, prakarya. Ini kalau ada penggabungan, misalkan ada satu masalah yang bisa digabungkan jadi satu. Nah, misalnya ada soal yang modelnya itu adalah model AKM seperti ini. Nanti bisa digabung-gabungkan ini, ya. Ada 3. Kemudian integrasinya terciptanya kurikulum SMP Pangdul Sawas yang meneladan pelindung Santo Yusuf, nilai-nilainya kerendahan hati, tanggung jawab, dan kesederhanaan yang akan dihidupi di SMP Pangdul Sawas. Tata krama atau sopan santun ala Jawa Tengah dengan dasar induk nilai di Yayasan Pangdul Luhur 10 Kabupaten Dado Suben. KTP nasional ini ada tujuan pendidikan, ada 3 ini. Ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang Nomor 20 ini pasal 1 ayat 1 ini ayat 2 ini, ya. Terus ada yang ini Undang-Undang Nomor 20 ayat 3-nya. Ada 3 ini. Tidak saya bacakan ini. Profil pelajar Pancasila ini ada, saya bacakan, ini ada 5, ya. Ada 5, ada 6. Lalu struktur kurikulumnya ini memang kami mengambil sesuai dengan yang ditayangkan saat di Ambarawa seperti ini. Saya ambil. Tentunya nanti akan kami sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ada pilihan minimal 1, ya. Ada prakarya yang jadi 1 pilihan nanti ini untuk SMA dan ya kayak yang mau ke SMA. Kemudian untuk yang ini pembelajaran reguler, ya. Ini kita masuk prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran ini sudah kami tulis. 1, perhatian dan motivasi. Nah, seterusnya 2, keaktifan.
3, keterlibatan langsung pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan. Ada perbedaan individual. Asesmennya di sini yang jelas ada yang dipahami, ada penilaian yang berbasis kompetensi sampai pada G. Ini saya cari sampai H, ini saya cari. Jadi nanti akan saya kaji di sini. Kemudian klasifikasi kurikulum ini menurut Undang-Undang UUSP nomor 20 ini juga ini model kurikulum, ada humanistis yang sesuai dengan di Ambarawa dulu itu ya. Ada yang kurikulum sebagai rekonstruksi sosial, kurikulum sebagai teknologi, sebagai akademik. Jenis kurikulumnya ada juga, saya tampilkan di sini, pembaca di sini. Tidak saya bacakan semua. Ini. Kemudian masuk pada komponennya juga sudah saya tuliskan. Prinsip dasarnya ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efisiensinya, serta prinsip efektivitas. Yang khusus, ini ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, berkenaan dengan pemeliharaan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemeliharaan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, masuk pada kurikulum Moncer yang pada bab 1 ini kita pada landasan kurikulumnya spiritual profil yayasan ini sudah ada 6 sudah didengung-dengungkan ini ya. Kemudian keutamaan nilai Yusuf ini sudah mengulang, artinya ini sudah kami ringkas bagaimana mestinya ini. Kemudian keutamaan sekolah ini filosof ini Gajah Dewantoro pakai itu. Ingat Susuntulodo. Kemudian pemikiran tokoh lokal belum kami temukan atau mungkin tidak ada ini. Sosiologi antropologinya kita menggunakan peraturan daerah Klaten karena orang Klaten ini banyak. Yang pertama pakai gejok lesungnya, ini ada keterangannya. Kami menggunakan ini semua, hanya belum kami singgung ini untuk masuk bagian di SMP Pangdur Cawas itu yang mana, untuk yang moncernya yang mana belum kami tulis di sini ya. Ini belum dalam pembahasannya. Kemudian jadilan ini sudah kami tuliskan juga di sini untuk bagaimana digunakan sebagai dasar pengembangan di kurikulum SMP Pangdur Cawas. Yang keempat, IPTEK, kami menggunakan dasar-dasarnya di sini cukup banyak dari Bapak Ibu guru ini yang sudah kami tulis di sini. Ini juga kami mengutip sampai pada W. Ya. Hanya ketentuan Indonesia menuju usia emas yang tahun ini, tentunya kami akan mendukung, kami akan menggunakan untuk kurikulum agar nanti sesuai dengan perkembangan ini. Kemudian untuk psikologisnya, ini ada banyak teori-teori yang telah kami terima di Ambarawa. Cukup banyak ini kami sampaikan di sini. Ya. Bab 2, agak tak cepat saja karena nanti biar nyanda ini ya. Visi untuk SMP Pangdur Cawas, lembaga pendidikan
berorientasi pada keunggulan dalam bidang iman, pengetahuan, dan karakter yang jiwai semangat Kristiani. Misinya, 1, mengembangkan penghayatan terhadap ajaran agama bagi setiap penganut, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertingkah laku. 2, meningkatkan pengetahuan berbagai bidang untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi yang bersahabat dengan alam sekitar. 3, meningkatkan karakter peserta didik agar berbudi pekerti yang luhur, sehingga mampu hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Maaf, untuk model kurikulum ini belum kami pikirkan, ya, ini belum kami pikirkan, tapi sudah ada gambaran karena tadi dari awal sudah kami paparkan sedikit ini. Tujuan pendidikan ini barangkali nanti saya kurang pas. Ini yang pertama kan permintaan dari Joklan itu tujuan pendidikan dalam gereja Kristen, tapi ini Katolik. Ya, saya kata karena pendidikan Katolik seperti ini ada 3 tujuan gereja Katolik yang kami tuliskan. Ini pembentukan gereja generasi muda, mampu menambah wawasan keagamaan, menggali nilai karakter, dan diserap dari pengalaman agama. Ini awal-awal saja. Kemudian tujuan pendidikan nasional ini di Undang-Undang 45 hanya satu begini, belum kami terjemahkan secara panjang. Tujuan pendidikan sekolah ini kami nuliskan seperti ini. Ada tujuan sebagai dari 7 pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Setelah lebih rinci, tujuan SMP Panggung Cawas dan sebagai berikut ada sampai 6. Ini. Oh, ada 7 ya. Ada 7, maaf. Ada 7, karena tidak kelihatan. Ada 7. Tidak saya baca semua. Ya, ini. Goal, visi, dan atau misinya, ini kami tulis model kayak gini. Ini belum sempurna, Bapak Ibu, Buder. Tentunya belum sempurna. Nanti akan kami sempurnakan lagi dengan teman-teman, sehingga saat-saat waktu dekat nanti akan kami pikirkan bersama. Ada disiplin dan indikatornya seperti ini. Terus ada cerdas, mungkin ada yang kurang nanti. Mungkin nanti Pak Tri juga akan bisa menambah jika perlu. Terus ada rendah hati. Indikatornya itu tidak saya bacakan. Ada tabah hati, berpihak pada yang miskin. Pelayanan iman, tujuan yang lain untuk yang ini belum. Dulu kami buat, tapi kami cari kok belum ketemu itu di mana ya, di file-filenya kok menghilang ini, maka baru ini dulu. Ini ya. Nah, Buder, Bapak, Ibu, ini yang kami sampaikan karena ini yang Pak, mohon maaf, waktunya kalau 1 menit lagi ya. Ya. Waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi, nggih. Maka ini sudah kami bahas semacam ini dan kami masih banyak kekurangannya. Nanti mohon Buder, Bapak Ibu untuk memberikan masukan pada kami sehingga kurikulum yang kami akan gunakan nanti betul-betul bisa menjadi milik bersama dan milik masyarakat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sutarjo yang sudah menyampaikan
apa yang sudah dikembangkan dan dibuat dari SMP Pang Duluhur Cawas terkait dengan dokumen kurikulum. Tadi juga muncul akronim kurikulum moncer, luar biasa, moncer. Dari artinya saja sudah moncer, kemudian dijabarkan dengan akronim mendampingi orang beriman ya Pak ya, mendampingi orang beriman, cerdas, dan juga berkarakter ya, luar biasa. Itu tadi 2 sekolah yang sudah sharing dari Bapak Ibu terkait dengan dokumen kurikulum yang sudah disampaikan. Berikutnya, monggo langsung saja kita mendengarkan masukan dan juga penguatan peneguhan inspirasi dari para narasumber. Monggo dari Dr. Warto, Mas Hendy, dan Pak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo dari